Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semuanya. Dan bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat-manfaat serta video-video yang menarik kepada Anda semuanya. Kita akan melanjutkan serta progres ke depan untuk terus memberikan video-video menarik dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dan terus mendukung channel ini. Bagi kita umat Islam, kita wajib mempercayai bahwa Nabi dan Rasul itu berjumlah 25. Ya, di mana 25 Nabi dan Rasul itu wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Karena ini merupakan salah satu rukun iman. Percaya kepada Nabi dan Rasul itu berarti kita juga harus bisa meneladani sifat-sifat mereka, kemudian perangai-perangai mereka dan misi-misi mereka yang sudah diturunkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi dan Rasul ini merupakan orang-orang pilihan yang sudah dipilih oleh Allah dari sekian banyak umat manusia yang ada di dunia. Ya, kita percaya bahwa Nabi dan Rasul yang 25 itu semuanya merupakan laki-laki. Karena ada alasan-alasan tertentu. Adalah mereka biasanya laki-laki lebih bisa berkomunikasi dengan masyarakat, lebih bisa bersosialisasi dan lebih mempunyai serta memiliki kekuatan dibanding perempuan. Tetapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Nabi dan Rasul yang selain 25 itu ada beberapa nabi lagi yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu ribuan, jumlah rasul itu ratusan, dan di antara mereka pertanyaannya adalah apakah semuanya berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Mudah-mudahan tidak di skip videonya dan tidak memiliki misunderstanding. Ayo kita bahas sama-sama. Kita putar dulu intronya. 25 Nabi dan Rasul merupakan jumlah yang harus kita ketahui dan wajib kita tahu sebagai umat Islam, baik laki-laki dan perempuan. Karena dengan kita mengetahui Nabi dan Rasul, kita mengimani serta percaya kepada mereka bahwa Nabi-Nabi yang sudah diutus oleh Allah ke dunia ini memberikan kita ilmu pengetahuan, misi-misi yang agung, dan tentunya berkat mereka kita bisa terlahir dan bisa mengetahui ilmu pengetahuan dan peradaban yang tinggi seperti ini. Tetapi tahukah Anda bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda? Apa perbedaannya? Kita mulai dari Rasul dulu. Rasul itu adalah orang-orang pilihan tentunya yang diberikan wahyu, kemudian dia wajib, yang bersangkutan itu wajib untuk dikerjakan dirinya sendiri dan juga wajib disampaikan kepada umatnya. Itu yang disebut dengan Rasul secara ringkas. Kemudian apa yang disebut Nabi? Nabi itu adalah orang-orang pilihan yang sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya atau kepada masyarakat di sekitarnya. Itu perbedaan secara ringkas antara Rasul dan juga Nabi. Jadi gampangnya adalah Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Begitu secara singkatnya ya. Kemudian apakah Nabi dan Rasul itu hanya ada 25? Ternyata jawabannya tidak. Yang wajib kita ketahui hanyalah 25 saja dari kalangan Nabi dan juga dari kalangan Rasul. Kemudian berapakah sebenarnya jumlah total atau keseluruhan dari Nabi dan Rasul? Ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa jumlah Nabi itu ternyata 124.000. Ya, 124.000 Nabi, mohon maaf, 124.000 Nabi. Kemudian Rasul itu berjumlah 313. Jadi banyak sekali, 124.000 versus 313. Silakan Anda jumlahkan sendiri. Tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam hanyalah 25 Nabi dan Rasul. Nah, pertanyaan tadi sebelum intro adalah apakah semua Nabi, ya, apakah semua Nabi bisa dikatakan berjenis kelamin laki-laki? Apakah tidak ada Nabi yang berjenis kelamin perempuan? Karena 124.000. Baik,
Untuk menjawab hal ini kita bahas satu persatu ya. Jadi ulama itu sepakat bahwa nabi itu tidak ada apa ya istilahnya, nabi itu adalah orang-orang pilihan. Jadi hampir nabi itu memiliki misi-misi yang agung dan wahyu-wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada mereka. Kemudian ulama di sini sepakat bahwa rasul ya. Jadi dalam tanda kutip barangkali rasul ini setingkat lebih tinggi derajatnya daripada nabi, karena kan rasul itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang sudah diperolehnya dari malaikat, kemudian wahyunya itu dari Allah, kemudian wajib menyampaikan kepada umatnya, sedangkan nabi itu tidak memiliki kewajiban, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi ulama sepakat bahwa rasul itu semuanya adalah laki-laki. Ya, tidak ada toleransi di sini karena laki-laki itu dipandang lebih berwibawa, lebih memiliki kekuasaan, fisiknya lebih kuat, lebih bisa bersosial dan seterusnya. Karena laki-laki ini kan adalah secara fisik dia lebih kuat daripada perempuan. Jadi ulama sepakat dalam hal ini. Kemudian apakah yang disebut nabi tadi? Jadi nabi itu kan yang diceritakan hanyalah 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Tentunya dari sekian 25 nabi dan rasul itu ada yang nabi, ada juga yang rasul. Kemudian 124.000 apakah itu laki-laki semua? Apakah tidak ada nabi yang perempuan? Itu pertanyaan besarnya. Jadi jangan di-skip ya. Nah, ada beberapa perbedaan pendapat menurut beberapa ulama. Jadi ada yang mengatakan bahwa di antara 124.000 nabi itu ada salah satu atau ada beberapa yang perempuan. Kemudian sisanya adalah laki-laki. Nah, kita kesampaikan dulu yang rasul. Karena rasul itu ulama sepakat bahwa rasul ini tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Karena berbagai macam pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, karena biar bagaimanapun fisik laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sifat atau jenis perbedaan pendapat di kalangan ulama itu. Jadi begini, beberapa ulama mengatakan di antara 124.000 nabi itu ada beberapa yang berjenis kelamin perempuan. Setidaknya ada 6 perempuan yang terpilih di antara 124.000 itu. Siapakah mereka? Yang pertama ada Siti Hawa. Siti Hawa itu adalah istri Nabi Adam alaihissalam, nabi pertama yang diutus di dunia. Kemudian yang kedua adalah Saroh. Saroh itu adalah istri Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Hajar. Ya, Hajar istri Nabi Ibrahim juga. Kalau Anda tahu bahwa Siti Hajar ini kan beliau sangat istilahnya sangat berdedikasi untuk menemukan sumber mata air ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim dan akhirnya keluarlah air Zam-Zam, begitu ceritanya. Kemudian yang berikutnya adalah Asiyah. Siapakah Asiyah itu? Asiyah itu adalah istri Fir'aun yang beriman. Ya, jadi Fir'aunnya tidak beriman, istrinya ada yang bernama Siti Asiyah. Ternyata beliau juga beriman. Kemudian yang kelima itu ada ibu Nabi Musa yang bernama Yukabat. Ya, Yukabat. Ini bahasa Ibrani kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir ada Siti Maryam. Ya, beliau adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi keenam itu menurut para ulama adalah nabi yang dari kalangan perempuan. Kenapa bisa demikian? Karena diyakini menurut ulama mereka-mereka yang sudah saya sebutkan tadi ini memiliki misi-misi yang sudah diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, tetapi tidak wajib untuk menyebarkan kepada umatnya atau kepada masyarakat di sekitarnya pada zaman itu. Hanya wajib dikerjakan oleh dirinya sendiri atau secara individual. Oke. Tetapi di satu sisi ada ulama yang tidak sepakat bahwa baik Rasul dan Nabi itu semuanya adalah jenis kelamin laki-laki, tidak ada yang perempuan. Kenapa bisa demikian? Karena berdasarkan ayat Al-Quran surat Yusuf ayat ke-109 yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi begini. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu kecuali dari kalangan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka di kalangan penduduk negeri. Quran surat Yusuf ayat 109. Silakan Anda bisa cek di Al-Quran bagaimana bunyi dari versi bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan, saya petik terjemahannya berbunyi seperti itu. Nah, jadi di situ ada kata-kata dari kalangan laki-laki.
ya, ada kalangan laki-laki. Ini yang menyebabkan bahwa ulama sepakat antara Rasul dan Nabi yang 124.000 dan 313 itu tidak ada yang berjenis kelamin perempuan, semuanya laki-laki, baik dengan alasan apapun. Tetapi tadi sebelum saya menjelaskan terjemahan ayat ini, ada 6 perempuan yang terpilih, di mana mereka juga menerima wahyu. Nah, siapa saja ulama yang sepakat dan tidak sepakat tentang Nabi dari kalangan perempuan dan juga yang tidak sepakat? Yang pertama, saya sebutkan ulama yang tidak setuju dulu ya. Ulama yang tidak setuju bahwa Nabi adalah ada yang dari perempuan adalah Hasan Al-Basri. Ya, beliau mutlak semua Nabi itu adalah laki-laki. Ya, nggak ada tawar-menawar lagi. Karena laki-laki dianggap lebih bisa memimpin, dianggap lebih bisa menjiwai daripada perempuan. Tetapi ulama yang mendukung bahwa ada dari kalangan Nabi itu dari perempuan, yang pertama adalah Ibnu Hazm, kemudian ada Al-Qurtubi, dan yang ketiga tentunya ada Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa ketiga ulama ini berpendapat bahwa ada Nabi dari kalangan perempuan? Nah, ketiga ulama ini itu mentransliterasikan bahwa kata-kata Al-Quran yang disebut dengan laki-laki itu yang disebut dengan rijal. Rijal itu merupakan sebuah bentuk jama atau bentuk plural dari rojulun. Rojulun itu sendiri artinya laki-laki, tetapi kalau rijal yang bermakna jama atau plural itu bisa bermakna dua. Yang pertama ada beberapa laki-laki, dan yang kedua ada manusia. Seperti itu. Jadi manusia itu dalam kosakata bahasa Arab ada anas, ada man, ada rijal, dan seterusnya. Jadi pandangan-pandangan ulama tersebut ya, yang ketiga itu termasuk Abu Hasan Al-Asy'ari memandang bahwa kata-kata rijal ini bukan berarti laki-laki, tetapi masyarakat atau dari kalangan manusia. Nah, kalau dari kalangan manusia berarti kan jenis kelaminnya ada kalanya dia laki-laki dan ada kalanya dia perempuan. Dan ini menegaskan bahwa Nabi dan Rasul yang 124.000 dan 313 itu tidak ada dari kalangan non manusia atau jin, ya, nggak ada itu. Jadi ulama sepakat bahwa dari kalangan manusia itu sendiri. Tetapi menurut beberapa ulama ada yang sepakat bahwa Nabi dan Rasul itu tidak tidak ada yang perempuan dan wajib atau mutlak laki-laki. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Nabi yang 124.000 diantaranya adalah ada yang perempuan, yang jumlahnya ada 6 tadi yang sudah saya sebutkan. Tetapi kalau kita mengacu kepada angka 124.000, tentunya itu angka yang sangat banyak. Bisa saja 6 yang ada yang sudah saya sebutkan tadi, bisa saja ada juga yang beberapa yang bertitel sebagai nabi, ya, atau nabiyah, atau dalam bahasa Indonesia disebut nabi perempuan. Tentunya ini kan hanya ulama yang tahu dan sejarawan yang tahu, dan hanya Allah yang maha mengetahui apakah memang ada lagi selain 6 itu jumlahnya. Tetapi yang jelas bahwa 6 tadi ya itu adalah menurut ulama yang sudah saya sebutkan tadi, terutama Abu Hasan Al-Asy'ari, itu sepakat bahwa keenam wanita yang sudah dipilih oleh Allah itu merupakan nabi yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Saya ulangi lagi bahwa keenam tersebut adalah, yang pertama ada Siti Hawa, yaitu istri dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Siti Saroh, istrinya Nabi Ibrahim, kemudian yang ketiga ada Siti Hajar, adalah istrinya Nabi Ibrahim juga, kemudian yang keempat ada Siti Asia, adalah istri dari Fir'aun, kemudian yang kelima ada ibunya Nabi Musa yang bernama Yukabat, dan yang terakhir ada Siti Maryam, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, mudah-mudahan video ini tidak menjadi kontroversi ya, karena kan selama ini kita beranggapan orang-orang awam terutama bahwa Nabi dan Rasul itu kan ya yang wajib kita ketahui 25 saja. Terutama Nabi-Nabi kita kan taunya Rasul saja ya, karena kan Rasul itu kan lebih, istilahnya lebih terkenal daripada Nabi, karena kan Rasul memiliki visi dan misi yang berbeda dengan Nabi, dimana kalau Nabi tidak wajib untuk menyampaikan wahyu, tetapi kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu. Nah, 124.000 Nabi dan 313 Rasul.
tentunya kalau ini kita kalkulasi lagi dan kita identifikasi lagi, maka yang 313 itu sudah jelas itu laki-laki semua. Tetapi yang 124.000 itu bisa saja ada tambahan dari jumlah 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Di mana ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di antara 124.000 itu tidak ada yang laki-laki, tidak ada yang perempuan, tetapi di antara 124.000 itu ada yang terdiri dari jenis kelamin perempuan, di mana setidaknya ada 6 nabi menurut para ulama yang memiliki jenis kelamin perempuan. Tetapi kalau kita sekali lagi kalau melihat angkanya, bisa saja ada beberapa yang lebih di antara angka 6 itu, bisa saja 7, 8, 9, siapa yang tahu, dan wallahu a'lam, karena Allah yang maha mengetahui. Demikian diskusi kali ini dan sharing kali ini, mudah-mudahan tidak menjadi kontroversi. Kalau misalkan ada keterangan yang salah ataupun ada penyampaian yang kurang tepat, silahkan dikomentari, silahkan dikoreksi, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih kepada semuanya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.